Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran ilmu penyakit dan penunjang diagnostik. Anak-anak sekalian, dalam kesempatan kali ini materi yang akan diberikan dengan mengacu pada kompetensi dasarnya, yaitu menerapkan pemeriksaan penyakit perkemihan atau urinaria berdasarkan manifestasi klinis. Baik anak-anak, sebelum kita membahas lanjutan terhadap poin daripada penyakit-penyakit di sistem urinaria, kita flashback dulu ke belakang. Bahwa anak-anak sekalian, sistem urinaria ini merupakan sistem di mana tubuh manusia akan menyaring cairan-cairan tubuh, dan nantinya si cairan-cairan yang tidak berguna lagi di dalam tubuh itu akan dibuang, baik berupa urin, baik berupa keringat, dan sebagainya. Tentunya, kalau sudah memahami tahapan-tahapan daripada organ-organ di dalam sistem urinaria, yang pertama, Bapak ulas ke belakang lagi. Organ yang paling berperan penting dalam sistem urinaria itu yang pertama adalah kidney. Apa itu kidney? Persamaannya adalah ginjal. Ya, yang kedua itu adalah ureter. Yang ketiga itu ada bladder atau kandung kemih, dan yang terakhir itu adalah uretra. Yang tentunya Bapak tidak akan panjang lebar membahas tentang organ-organ ini karena sudah dibahas di dalam anatomi fisiologi saat itu. Anak-anak sekalian, berbicara masalah ginjal, berbicara masalah sistem perkemihan, penyakit yang paling ditakuti oleh semua manusia, semua umat manusia di dunia ini adalah penyakit gagal ginjal. Betapa luar biasanya penyakit ini, dari organ terkecil ataupun organ yang kecil, itu fungsinya sangat-sangat fatal sekali bagi fisiologi manusia. Bayangkan saja, berapa ribu atau berapa juta penduduk dunia ini mengalami yang namanya gangguan ginjal. Itu beragam, dimulai daripada kegagalan ginjal, ada lagi kalau dalam istilah awamnya itu adalah gangguan pada ginjal dan sebagainya. Nah, ini penyakit ini sangat-sangat luar biasa, mematikan, bahkan mengancam jiwa. Karena sekali seseorang terkena ginjal, itu sulit sekali untuk menyembuhkannya. Tentunya anak-anak sekalian, sedikit Bapak berbicara daripada kontekstual materi ini, kita lihat saja orang-orang yang melakukan cuci darah, orang-orang yang selalu daftar untuk melakukan cuci darah di rumah sakit itu sudah full, udah overtime. Saking banyaknya angka kenaikan kasus pada penyakit ginjal. Maka dari itu saya mohon dan saya tekankan untuk kalian semua, jaga kesehatan ginjal kita dengan cara banyak minum ataupun minum cairan yang cukup. Itu kuncinya. Ya. Oke, baik. Bapak barusan membahas tentang ginjal. Kita lebih spesifik, kita masuk ke materi. Sudah siap teman-teman semuanya? Anak-anak sekalian, gagal ginjal atau yang sudah disebut sebagai chronic kidney disease, gagal ginjal kronik, luar biasa anak-anak sekalian. Nama penyakit ini ataupun penamaan penyakit ini sungguh luar biasa sekali oleh penemunya, ya, oleh analisa daripada penganalisaan penyakit ini luar biasa sekali karena sudah dikenal halayak orang, sudah dibakukan menjadi sebuah diagnosis, yaitu gagal ginjal kronik. Apa sih gagal ginjal kronik, teman-teman sekalian? Gagal ginjal kronik ini jelas sekali karena ini menyerang ginjal seseorang, yang dimana kerusakannya itu tidak sekaligus langsung terkena ginjalnya, tapi ada tahapan-tahapan tertentu. Ya, misal ada kerusakan di bagian ginjal luar, adanya batu ginjal, adanya penyakit-penyakit ginjal yang bisa mendorong seseorang terkena penyakit CKD. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, sebelum kita lebih dalam memahami tentang CKD, kita bahas dulu apa sih bagian-bagian dalam ginjal. Pertama itu ada korteks, kedua medula, dan ketiga adalah pelvis renalis. Nah Pak, yang sering terjadi itu sekarang orang yang mengalami gagal ginjal itu apa sih Pak yang terkena, yang dirasakan? Yang dirasakan yang pertama kali itu adalah gejala khasnya itu adalah apa? Sakit pinggang. Ya,
sakit pinggang yang luar biasa, bisa dikatakan bukan sakit tapi agak sedikit panas. Makanya ketika kita melihat pemeriksaan fisik oleh tenaga medis, itu suka, ibu sakit pinggang tidak? Bapak sakit pinggang tidak? Nyerinya sebelah mana? Dan dokter akan melakukan palpasi dan perkusi di bagian yang nyeri itu. Nah, hati-hati teman-teman sekalian, kalau misalkan sudah mendapat gejala-gejala ataupun tanda gejala nomor 1 itu tadi di dalam pinggang sakit, waspada bahwa ada sesuatu hal yang sedang terjadi di dalam tubuh Anda, terutama waspada terhadap ginjal Anda. Dan anak sekalian, kita langsung saja kita definisi, mohon disimak baik-baik, disiapkan alat tulisnya. Gagal ginjal kronik adalah gangguan fungsi ginjal yang progresif dan irreversible. Apa itu reversible? Tubuh gagal, mekanisme tubuh gagal dalam mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektronik. Dalam artian apa? Ini ada hubungannya dengan homeostasis. Jadi adanya kegagalan daripada suatu organ tubuh untuk melakukan pertahanan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit. Kenapa ini berhubungan dengan cairan dan elektrolit? Tadi di awal bahwa sistem perkemihan manusia itu khusus ya dalam tubuh kita itu dia yang menangani tentang cairan-cairan tubuh. Maka dari itu apa yang terjadi ketika terjadi kerusakan itu sehingga menyebabkan uremia. Apa itu uremia? Retensi urea dan sampah nitrogen lain dalam darah. Jadi racun-racun sudah masuk ke dalam darah. Itu tandanya ketika ginjal rusak, fungsinya hilang untuk memfiltrasi cairan, sehingga yang terjadi adalah ureum ataupun uremia. Racun-racun yang seharusnya itu dibuang melalui air kencing itu masuk ke dalam peredaran darah kita. Nah, ini yang akan menjadi masalah besar ketika ginjal kita kena, itu nanti akan terjadi komplikasi. Seperti itu. Dengan adanya ureum di dalam darah, ureum dalam darah, racun-racun di dalam darah, itu akan mengakibatkan gangguan-gangguan pada organ tubuh yang lainnya. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan bisa memahami betapa bahayanya penyakit gagal ginjal. Sekali lagi, tips dari Bapak, jaga kesehatan ginjal kalian dengan cara banyak minum air putih, atau dengan kata lain, minum air secukupnya. Banyak boleh Pak? Boleh, asalkan jangan terlalu banyak. Baik, anak-anak sekalian, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terus belajar, jangan sampai kalian menyerah sampai di sini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan by phone, by WhatsApp, bisa tanya langsung ke Bapak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.